kita ibu bapak nggak bisa jadi orang mukmin yang sejati, kata Nabi. Apalagi bisa mencicipi kelezatan iman. Sampai kata Nabi dalam hadis, hatta yakunallah wa rasuluh ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Sampai kita jadikan Allah dan Rasul lebih kita cintai dari apapun. Thalathun man kunna fih wajada halawatal iman. 3 hal kata Nabi, orang tidak akan merasakan kelezatan iman kecuali dia memiliki 3 hal. Salah satunya dia mencintai Allah dan Rasul, mengalahkan cinta dia, rindu dia, kangen dia, sayang dia kepada apapun selain Allah dan Rasulnya. Kullu ma siwallah. Dia lebih cinta pada Allah dan Rasulnya daripada istrinya, daripada anaknya, daripada ibu bapaknya, daripada hartanya. Allah dan Rasul yang paling utama dia cintai, maka dia akan merasakan kelezatan iman. Amin. Ini bicara kelezatan iman, ibu bapak, jadi makanannya para sahabat. Para sahabat itu manhajuhum al-jannatu lam takun lahum asyaddu mahabbatan min Rasulillah SAW. Sorga aja ibu bapak nggak lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya. Sorga nih yang ada bidadari, ada segala kenikmatan, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar ala qalbil bashar. Sorga nggak ada apa-apanya melebihi cinta pada Allah dan Rasulnya. Sampai seorang sahabat yang bernama Thauban sakit, pucat. Nabi tanya, wahai Thauban, kenapa kamu ini? Iya ya Rasulullah. Kamu sakit? Enggak. Ini kamu kurus, wajah kamu pucat. Sahabat bilang, kamu sakit? Tidak sakit ya Rasulullah. Cuman saya lagi merenung. Nanti kalau saya mati, kira-kira saya ini bakal dimasukkan dalam surga atau tidak. Seandainya pun saya dimasukkan dalam surga, pasti surga saya berbeda dengan surgamu ya Rasulullah. Nggak mungkin anaroka ya Rasulullah. Kalau saya dimasukkan surga, kira-kira saya bisa ngelihat antum ya apa tidak ya Rasulullah. Artinya kalau saya di surga nggak lihat antum, nggak ada nikmat surga. Subhanallah. Jadi cinta pada Allah dan Rasulnya mengalahkan cinta mereka kepada surga sekalipun. Apa yang dikatakan oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Orang yang mengabdi kepada Rasulullah, dia siapin air buat Nabi wudu, dia siapin Nabi air buat Nabi bangun malam. Akhirnya suatu malam Nabi lihat Rabi'ah bin Ka'ab ngantuk-ngantuk lagi nyiapin air itu. Nabi tanya, wahai Rabi'ah, apa yang kamu lakukan? Begitu tulusnya kamu mengabdi kepada aku. Ini Rabi'ah orang miskin ibu bapak, orang nggak punya, ashabus suffah, nggak makan kecuali ada orang kasih. Kalau ada orang ngundang makan baru makan. Nggak punya usaha. Ngabdi di rumah Nabi. Tengah malam orang pada tidur, dia nggak tidur, nyiapin kebutuhan Rasul buat salat subuh, buat bangun malam. Apa kata Nabi, wahai Rabi'ah, kamu minta apa daripada saya? Minta apa sama saya wahai Rabi'ah? Rabi'ah nggak jawab minta duit, nggak jawab minta makan. Ini jadi pelajaran paling mahal buat kita nih malam ini yang hadir Maulid Nabi. Pelajaran paling agung, paling istimewa yang harus kita bawa dalam doa kita, dalam sujud kita, dalam tangisan kita, dalam keseharian kita sampai kita mati. Kamu minta apa ya Rabi'ah? Jawabannya, as'alu murafagataka fil jannah. Saya cuma minta satu ya Rasul. Kalau tidak membebani Anda, tidak merepotkan Anda, saya cuma minta satu. Apa? Ingin bersama engkau di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban Nabi? Ana fa'ilu dhalik. Baik wahai Rabi'ah, saya akan berharap, berdoa agar kamu kumpul bersama saya dalam surganya Allah. Amin. Ha'ini ala nafsika bikathrati sujud. Cuman kata Nabi, bantu saya dengan kamu di dunia banyak sujud, banyak sholat sunnah. Betul?
Artinya nggak ada nikmatnya surga kalau nggak kumpul sama Nabi. Nabi selalu pengen dipandang sama sahabat-sahabat. Kalau mereka belum lihat Nabi nggak tidur. Kalau mereka ikut perang sama Nabi bikin kemah, mereka nggak tidur dalam kemahnya kecuali sudah lihat Rasulullah SAW. Sampai mereka mati dalam hadis sahih. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib itu sepupu Nabi. Waktu disuruh sama Nabi pimpin peperangan, akhirnya tangannya ditebas sama pedang. Buntung kanan kiri. Meninggal dunia. Dalam hadis sahih, Nabi lagi kumpul sama sahabat begini nih, tiba-tiba Nabi mulutnya bergerak. Seperti orang ngomong, tapi nggak ngomong sama sahabat. Setelah beberapa menit, sahabat tanya, engkau bicara sama siapa ya Rasulullah? Shallu ala Nabi. Kata Nabi, Gad marra Ja'far bin Abi Thalib ilayya fi mala'in minal malaikah yusallim ilayya. Kata Nabi, barusan aja nih datang Ja'far bin Abu Thalib. Udah meninggal orangnya nih. Barusan aja nih Ja'far datang ke sini, kangen rindu sama saya, ngasih salam untuk saya. Wa abdalahullahu ma kanat yadaihi janahaini fil jannah yatiru bihima haitsu sya'. Dia datang kangen rindu kepada saya, ngasih salam, tangannya udah diganti sama Allah jadi sayap untuk bisa terbang di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang sudah meninggal. Orang sudah ada di alam, bukan alam dunia lagi. Orang kalau sudah meninggal hidupnya di alam apa? Alam barzah. Negeri antara dunia sama akhirat. Namanya apa? Alam barzah. Kangen sama Nabi, biasa kumpul sama Nabi, susah senang sama Nabi, berjuang sama Nabi. Sudah meninggal dunia, datengin Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Allah dan Rasul lebih dicintai dari apapun selain keduanya. Betul. Mudah-mudahan di hati kita ada rasa itu, ibu bapak. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam maulidnya, beliau mengatakan, fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Surganya Allah yang saya baca di dalam Quran, dalam hadis penuh kenikmatan, tidak membuat saya kepengen kecuali kalau ada Nabi dalam surga. Kalau di dalam surga saya kumpul sama Nabi, baru itu membuat saya rindu dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini ibu bapak, kalau kampung dirayakan maulid begini nih, insya Allah kampung ini berkah. Penuh sama cahaya. Kenapa? Karena didasari kampung ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Orang yang punya cinta kepada Nabi dalam hatinya, insya Allah rajin salawat. Orang yang rajin salawat, Allah angkat kesumpekan dan kesulitan rizkinya. Amin. Allah mudahkan rizkinya, Allah ampuni dosanya berkat rajin salawat, berkat cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.